Gue terharu, enak banget. Udah, gue gak mau syuting lagi, gue mau makan. Bareng Taste Trip, kita bakal explore kuliner dari penjuru Indonesia. Mulai dari yang hidden gem sampai yang legend. Mulai dari yang budget friendly sampai yang super fancy. Taste Trip is supported by BRI. And today, we are going to explore Jakbar. Hari ini kita mulai dengan sarapan di daerah Glodok. Ada kedai kopi legend nih, udah ada dari tahun 1943. Gue udah pesen nih 2 minuman signature di sini. Ini ada butter coffee. Nah yang ini tuh ada kopi pancoran namanya. Dia kopi, tapi ada a sprinkle of cinnamon. Sama satu lagi ini adalah tape gabin. Pertama gue mau coba butter coffee-nya. Kopinya sendiri udah enak banget. Tambah jadi strong itu karena ada butternya tadi. Nah, sekarang kita pairing sama si tape gabin nih. Wah, jadi si roti gabinnya itu, dia dominan asin kan rasanya. Tapi tapenya itu manis banget di tengah. Nah, sekarang gue mau nyobain si kopi pancoran ini nih. Ada aroma-aroma kayu manisnya gitu. Refreshing banget sih menurut gue. Nah, ini dia nih pesanan gue satu lagi. Roti kaya. Wah, lihat aja tuh isinya udah bleber-bleber gitu. Gue gak sabar banget nih. Isinya tuh kacang. Kacangnya udah lembut banget. Tapi tetap masih ada bulir-bulirnya gitu loh. Ini orang zaman dulu. Begini nih minum kopi nih. Tas, ceburin rotinya. Ultimate experience banget sih. Gua kasih rating buat Jau Coffee 9 dari 10. Dan favorit gua butter coffee-nya sih. Waktunya spill the beer. Ini total menu yang tadi gue pesen. Pastinya di Glodok masih banyak banget kuliner yang seru-seru. Hari ini gue mau keliling-keliling semuanya nih. Yuk, let's go. Kita masuk ke pasar tradisional di daerah Glodok. Nah, sekarang gue udah di Lit Bakehouse. Menu yang paling recommended di sini apa sih? Jadi salah satu produk kita yang paling favorit itu si Parisian Flan. Oke, Parisian Flan. Jadi dia tuh kayak egg tart tapi French style. Salah satunya lagi yang signature itu si tape ketan. Banyak banget yang suka, jadi kita baru bawa balik ke menu kita. Oke, Gitu. aku mau 2 itu sih pastinya. Nah, ini udah datang nih 2 menu yang tadi direkomendasiin. Ada Parisian Flan sama tape ketan yang tapenya ngambil langsung dari pedagang lokal di pasar Glodok. Teksturnya crunchy banget. Langsung kita cobain ya. Tekstur croissantnya juga pas banget. Nggak terlalu garing banget. Ada sedikit padatnya. Pas vanilla custardnya nyentuh semua bagian lidah lo tuh kayak... Gue mau langsung cobain aja sih tape ketan disulap jadi begini nih sama Lit Bakehouse. Gila. Ini sih permukaannya, begitu kena lidah lu, gulanya tuh kayak melt gitu. Gua kasih Lit Bakehouse 9,2 dari 10. Dan menu favorit gua, Parisian Flan-nya sih, kacau. Waktunya spill the bill. Ini total menu yang tadi gua pesen. Dari tadi kita udah makan manis-manis, sekarang gua mau nyari yang savory, gua mau nyari makanan yang asin-asin. Cus, gas! Nah, sekarang kita udah di petak 6. Pas banget nih, di belakang gua ada Quote Shantungling. Aku pengen nyobain bikin quote-nya, boleh nggak? Boleh, kamu mau cobain? Oke, aku mau nyobain ya. Nah, quote-nya udah jadi nih. Ada yang panggang, ada yang goreng. Gue mau nyobain yang panggang dulu. Sambelnya nih ya, di atasnya tuh ada bawang putihnya gitu nih, kayaknya enak banget sih. Wah, sambelnya cukup pedes. Adonan ayam sama udangnya nggak ada yang dominan, gue bisa bilang. Jadi bener-bener ngeblend dengan pas banget sih. Sekarang gue mau nyobain yang goreng. Pastinya lebih crispy, lebih crunchy sini tuh. Kulitnya crispy banget sini pasti. Nih, lo dengerin. Gue kasih Quote Shantungling 8,5 dari 10. Favorit gue yang panggang. Karena gue suka banget sensasi kombinasi antara garing sama soft dan isinya juicy. Waktunya spill the bill. Ini total menu yang tadi gue makan. Kita belum makan berat dari tadi nih. Gue mau cari makanan berat. Yuk, let's go.
sekarang kita udah ada di Ayam Ponggol. Kita mau makan nasi dulu nih buat makan siang. Belum ketemu nasi, belum afdol. Ayam Ponggol itu adalah ayam merah, sama dia ada kremesnya juga. Dan BTW di sini kremesnya free refill sampai batuk. Gua juga pesen kulit lada garam. Nasinya ini nasi lemak, tapi kenapa dia biru? Karena di sini nasinya pakai kembang telang. Wah, mantap jiwa. Enak banget. Dagingnya juicy banget. Luarnya crispy, dalamnya juicy dan wangi. Nah, selanjutnya gue mau aur-aurin nih kulit lada garam. Berikut dengan topping-toppingnya di segala bawang. Wah, mantep banget. Bawang siung, daun bawang. Ladanya, gawat ini. Ini gue nggak bakal satu porsi sih, kayaknya gue bisa 3. Absolut kuliner. Udah, gue nggak mau syuting lagi, gue mau makan. Gue terharu, enak banget. Tapi pedes juga, tapi enak. Gue kasih rating buat Ayam Ponggol 9 plus nangis dari 10. Gila. Waktunya spill the bell. Ini total menu yang gue pesen tadi. Tapi sebelumnya gue mau bayar dulu. Bayarnya pakai Brimo. Oke, setelah makan berat yang bombastis ini, kayaknya kita perlu tone down sedikit ya. Yuk, langsung yuk, gas. Sekarang kita mau minum teh sore dulu nih. Gue lagi ada di Pancoran Tea House. Ini legend banget ya. Bangunannya tuh bener-bener well preserved banget ya, heritage banget. Sekarang gue pengen ngerasain experience tea ceremony versi Tionghoa kayak gimana sih? Seremoni tea ini biasa dilakukan pada saat upacara sangjit atau lamaran. Sebagai bentuk permohonan maaf untuk menghargai yang lebih senior dan juga untuk menyambut tamu. Aku udah penasaran banget nih Mbak, boleh kita cobain langsung ya? Boleh, saya langsung mulai ya. Terima kasih. Jadi nanti di tahap pertama ini kita mulai dari sterilisasi peralatan. Setelah ini tahapnya sterilisasi tehnya. Jadi kalau fungsinya ini untuk develop rasa tehnya agak lebih maksimal ketika disajikan nanti. Oke. Wah, ini dia nih. Oke. Ya. Jadi untuk cara minumnya, untuk step pertama kita bisa ambil sniffing cup-nya. Oke, sniffing cup-nya kita ambil. Kemudian ditutup. Oh, ditutup. Ya, setelah itu dibalik. Hup. Oke, jadi bisa langsung diambil sniffing cup-nya dan bisa cium aroma teh di sini. Oh, iya. Ada unsur madunya gitu ya, Mbak ya? Kita cobain ya. Ceremony tea. Di luar dari aromanya yang cukup strong, dan ini kan yang bold ya. Tapi sebenarnya kita minumnya tuh nggak ngerasa kayak wah pahit banget atau strong banget atau kuat banget nih. Nggak, tetap smooth banget diminum. Tetap enak banget, lembut banget, apalagi anget tentunya. Terima kasih banyak Mbak Jessica. Saya mau lanjut minum tehnya. Dengan suasananya, dengan interiornya, ambience-nya. Terus gedung ini juga merupakan cagar budaya. Tehnya juga enak banget. Gua ngasih rating buat Pancoran Tea House 1 juta dari 10. Waktunya spill the bell. Ini total yang gua spend buat nyobain experience ceremony tea. Minum teh sore udah, sekarang waktunya kita dinner. Yuk, let's go. Gua mau fancy dinner. Sama siapa? Kita lihat nanti. Sebelum gue fancy dinner, gue lagi di Jakarta Aquarium Safari. Penasaran nggak lo? Ngapain gue jalan-jalan di sini dulu sebelum fancy dinner? Tungguin aja. Ini tempat fancy dinner gue. Udah tahu kan sekarang gue mau makan sama siapa? Sama mereka. Langsung aja kita coba ya. Jadi, kalau lo makan di Anemone ini, lo bakal dapat 5 course meal. Ini meal yang pertama, mushroom soup. Pas banget buat appetizer sih. Bener-bener pas banget buat pemancing nafsu makan lo sih. Untuk main course-nya, ada flash beef, tingkat kematangannya medium well ya, dengan mushroom sauce, dengan mashed potato. Langsung aja kita cobain. Wah, ini juicy banget sih. Pas banget sih. Di luar-luarnya udah mulai agak sedikit lebih crusty gitu, tapi daging di bagian dalamnya masih juicy banget nih.
Ini dia, nikmat dunia. Sekarang gue mau nyobain salah satu dessert yang ada di sini. Strawberry panna cotta. Langsung aja kita cobain. Oh wow, enak banget sih. Buah-buahan yang ada di atasnya juga fresh banget. Tekstur panna cottanya tuh perfect ya kayaknya. Manisnya tuh tipe-tipe manis yang sopan gitu loh. Gue udah selesai makan di Anemone. Experience yang luar biasa banget sih buat gue. Experience yang baru, seru banget makan sama teman-teman yang di belakang nih. Oh iya, BTW, makan di Anemone ini tuh cocok banget kalau misal lo mau ada wedding anniversary atau mau propose pasangan lo, pas banget di sini buat makan berdua. Gua kasih rating fancy dinner di Anemone sama temen-temen gue ini 9,9 dari 10. Lo harus sih cobain makan di sini. Package fancy dinner di Anemone starts from 850.000 dan harus reservasi dulu ya. Next makan apa lagi ya? Gue masih pengen makan nih. Yuk! Wah, kayaknya masih ada ruangan nih di perut gue nih. Sekarang gue mau cari yang manis-manis dulu. Nah, setahu gue, di dekat-dekat sini tuh ada martabak legend. Coba kita cari yuk. Nah, ini dia nih martabak legendnya. Martabak Bangka Hakim. Canggih. Gue pesen yang spesial. Ada kacang, coklat, keju, wijen, segala macem. Langsung aja kita cobain yuk. Lo lihat tuh isinya. Gila. Isinya padat banget. Biasanya kan martabak tebal di bagian atas sama bawahnya. Ini kayaknya isinya lebih tebal daripada martabaknya sendiri. Wah, kalau ini sih udah nikmat surgawi nih masuknya nih. Gila, enak banget, padat banget, mantep banget. Gua kasih martabak Bangka Hakim, ratingnya 9,9999999 dari 10. Ada berapa tuh 9-nya? Pastinya lo harus cobain yang spesialnya sih. Waktunya spill the bill. Ini total yang tadi gue pesen. Next kemana lagi nih kita? Enggak, bercanda. Penuh, kenyang. Ampun, kenyang. Wah, seharian nyobain makanan-makanan di Jakarta Barat, nggak ada yang gagal. Semuanya punya cita rasa yang beda-beda. Kenyangnya dapet, happy-nya juga dapet. Cobain deh kuliner-kuliner yang gue rekomendasiin. Kalau udah, komen-komen. Suka nggak lo? Kalau suka ya bagus. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita cari kuliner lain. Next stage trip kemana ya?